Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah hubungan masyarakat, Bapak Dr. Ahmad Muandin MPD, rekan-rekan semua, para sahabat mahasiswa pasca sarjana manajemen pendidikan Islam YIN Samarinda yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Media Publikasi Humas di Lembaga Pendidikan Islam. Berikut materi slide yang ingin saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Sesungguhnya era sekarang ini sering disebut dengan era industri 4.0 atau era industri, era yang penuh dengan perubahan, atau kalau meminjam istilah Profesor Renal Kasali dengan istilah disruption, perubahan yang sangat menentu dan tidak jelas perkembangannya, sangat dinamis sekali. Sehingga diantara perubahan-perubahan ini kita tidak menyangka dan mengira kalau seandainya akhir Februari awal Maret ternyata menjadi, atau akhir Maret itu ternyata menjadi era di mana belajar di rumah diselenggarakan. Dimulainya era berubahnya istilah jangan mainan HP terus, tapi berubah menjadi sudah lihat HP belum? Ada tugas di sana. Rekan-rekan mahasiswa MPI pasca sarjana YIN Samarinda dan Bapak dosen yang saya hormati, ini merupakan salah satu bentuk perubahan yang tidak bisa kita prediksi, dan sampai sekarang pun adanya pandemik ini kita tidak tahu sampai kapan, sehingga kebijakan-kebijakan juga terus diperbaharui. Nah, di dalam kaitannya dengan hubungan masyarakat, utamanya di masalah media publikasi, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan adanya media sosial dan seterusnya. Kalau dulu kita masih menggunakan konten-konten media elektronik, media cetak dan seterusnya, tapi sekarang sepertinya itu sudah mulai ketinggalan zaman. Orang lebih banyak cenderung untuk beralih kepada media sosial, penggunaan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan seterusnya. Sehingga ini bagi seorang public relation harus melihat secara jernih, bisa memilah dan bisa menentukan tentang konten dan media apa yang akan digunakan untuk sebagai media penyampai kepada masyarakat. Kemudian bahwa dulu orang ketika ingin mengakses masih menggunakan satu-satu, mengakses televisi, mengakses radio, mengakses teks dan seterusnya. Tapi kini segalanya sudah ada dalam satu genggaman. Nah, sehingga jarak antara satu individu dengan individu yang lain sudah sangat dekat sekali, meskipun dibedakan dengan jarak yang sangat jauh. Ini yang kita kenal dengan era industri 4.0. Sehingga dalam hal ini salah satu cirinya adalah terhubungnya antara satu dengan yang lainnya. Ini menjadi menarik sekaligus perkembangan bahwa dunia hubungan masyarakat juga akan berubah dengan adanya perubahan seperti ini. Baik, langsung saja saya ingin menyampaikan tentang
definisi tentang media publikasi. Ada beberapa para pakar sarjana yang memberikan definisi, diantaranya Arif S. Sadirman yang mengartikan bahwa media publikasi adalah sebagai alat fisik yang dapat menyajikan pesan dan merangsang siswa untuk belajar. Contohnya film, buku, atau kaset. Juga Association of Education and Communication Technology mendefinisikan sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan penyampaian pesan dan informasi. Guru besar psikologi Islam Zakia Darajat menyebut bahwa media adalah benda yang dapat ditangkap panca indera, khususnya indera pendengaran dan penglihatan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dan digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Dari definisi ini kita menangkap setidaknya ada 3 kata kunci, yaitu ada sebuah alat, dan alat itu dapat diindra dan berfungsi menyajikan pesan. Nah, inilah arti daripada media publikasi. Kemudian juga didefinisikan oleh Scott M. Gottlieb dan Alan H. Center, merupakan proses berkesinambungan atau kontinu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh kerjasama dan saling pengertian kepada pelanggan, pegawai, publik umumnya ke dalam mengadakan analisa dan perbaikan terhadap diri sendiri, keluar dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan. Ini adalah definisi daripada hubungan masyarakat. Nah, ada pula yang mengatakan seperti The International Public Relations Association, humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khayalahnya. Jadi di sini ada media publikasi, ada juga definisi dari hubungan masyarakat yang harus kita ketahui. Selanjutnya, apa saja sih fungsi daripada hubungan masyarakat ini? Fungsi hubungan masyarakat ada 7 poin. Yang pertama, mengembangkan pengertian masyarakat. Yang kedua, untuk dapat menetapkan bagaimana harapan masyarakat. Yang ketiga, untuk memperoleh bantuan baik finansial, material maupun moral. 3, mengikut sertakan masyarakat secara kooperatif dalam usaha memecahkan persoalan. 5, menimbulkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap kualitas pendidikan. 6, memperkokoh tujuan serta peningkatan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Dan yang ke-7, menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Jadi yang dimaksud hubungan masyarakat di sini adalah dalam konteks lembaga pendidikan. Ada 7 poin yang bisa dilakukan oleh seorang public relation dalam rangka bagaimana mengembangkan pengertian masyarakat supaya memiliki satu kesatuan visi dan misi dengan lembaga pendidikan. Selanjutnya, tujuan daripada kehumasan yaitu meningkatkan partisipasi, dukungan, dan bantuan secara nyata dari masyarakat, baik dalam bentuk tenaga, sarana dan prasarana, dan kemudian untuk mengorganisasi lainnya. Yang kedua, membuat rangsangan dan menghidupkan kembali rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat terhadap berlangsungnya program organisasi tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menjadikan masyarakat ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Yang keempat, menegakkan dan mengembangkan citra yang menguntungkan untuk organisasi kepada para pimpinan, stakeholdernya dengan sasaran yang terhubung, yaitu publik internal dan eksternal. Yang kelima, membuka peluang menjadi lebih luas kepada para pemakai produk atau lulusan. Ini tujuan daripada hubungan masyarakat di suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya, pada lembaga pendidikan itu sendiri, apa sih sebetulnya jenis-jenis publikasi yang bisa dimainkan? Setidaknya ada 2 jenis publikasi dalam kehumasan yang bisa dimainkan dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, publikasi secara langsung dan publikasi secara tidak langsung. Apa itu publikasi secara langsung?
publikasi secara langsung adalah suatu hubungan yang terjadi antara public relation dengan masyarakat secara langsung tanpa tanpa menggunakan perantara, seperti adanya rapat bersama, forum konsultasi, penyelenggaraan bazar sekolah, ceramah, bakti sosial, dan penyerahan bantuan atau social corporation. Adapun publikasi secara tidak langsung, ini biasa yang sering kita lihat di media massa, yaitu seperti penggunaan media koran, televisi, broadcasting radio, media online, cetak, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tentang media publikasi humas di lembaga pendidikan. Setidaknya ada 6 media publikasi bagi humas untuk bisa dikembangkan di lembaga pendidikan. Yang pertama adalah advertising atau pengiklanan. Nah, di dalam penjelasan tentang iklan ini ada 4 hal yang harus diketahui tentang jenis iklan, yaitu yang pertama public relation advertising adalah pengiklanan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Yang kedua institutional advertising adalah pengiklanan yang bertujuan untuk memperkuat image dan kesadaran terhadap lembaga. Yang ketiga corporate identity advertising adalah mengiklankan profil lembaga serta menempelkan brand, logo, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Yang keempat recruitment advertising adalah mengiklankan dengan maksud untuk merekrut tenaga atau sumber daya manusianya. Yang kedua bisa melalui pameran atau bazar misalnya, atau biasanya kalau di masyarakat kita itu peringatan hari proklamasi, kemudian ada pameran-pameran sekolah-sekolah, hasil kreasi para peserta didik dan seterusnya, ataupun guru-gurunya itu bisa ditampilkan di sana. Kemudian juga bisa menggunakan media internal, bisa juga menggunakan fotografi atau dokumentasi, bisa juga dengan menggunakan film, dokumenter, ataupun press, media-media elektronik atau media cetak lainnya. Selanjutnya, contoh produk humas di dalam lembaga pendidikan itu seperti apa? Setidaknya ada 6 hal yang ingin saya sampaikan sebagai contoh produk humas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, news release adalah suatu berita yang dibuat untuk merespon suatu kejadian. Misal di suatu lembaga pendidikan terjadi suatu kasus atau kejadian yang tidak biasa, maka humas, hubungan masyarakat di lembaga pendidikan tersebut bisa merilis suatu berita. Kalau konteksnya di masa sekarang ini bisa dicontohkan, misal di suatu lembaga pendidikan yang awalnya menyelenggarakan pendidikan tatap muka biasa, namun setelah berjalan beberapa waktu terpapar virus corona, maka ini menjadi suatu kondisi yang tidak normal, sehingga masyarakat akan banyak ingin bertanya sebetulnya apa yang terjadi di lembaga tersebut. Untuk menghindari simpang siurnya berita, maka seorang public relation bisa merilis berita, baik dengan mengundang wartawan atau meminta kepada wartawan untuk menguploadnya di jurnal atau di harian mereka. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Nah, ini umum bisa kita lihat di media cetak ataupun media elektronik terkait dengan iklan layanan masyarakat. Kemudian yang ketiga, majalah buletin. Nah, majalah buletin ini adalah majalah ataupun buletin yang diproduksi oleh lembaga pendidikan, namun konten di dalamnya tidak sekedar menyampaikan materi-materi atau berita-berita yang berkaitan dengan lembaga tersebut,
Bisa juga dengan konten-konten lainnya. Nah, seperti majalah yang terbit di suatu misal di suatu sekolah dasar ada majalah suara siswa, maka konten yang ada di dalamnya bisa dibuat 40% berita tentang sekolah, 20% berita tentang masyarakat luas, dan sisanya lagi iklan dan seterusnya. Kemudian yang keempat, media berbasis internet atau sosial atau medsos. Nah, ini penting untuk utamanya di era sekarang ini, di mana mayoritas pengguna internet itu Indonesia termasuk yang nomor 5 terbesar di dunia, dan penggunaan media sosial sangat masif sekali di Indonesia. Menurut penelitian dari Kominfo, sekitar 60 juta orang aktif menggunakan media sosial, Facebook, Twitter, internet, dan seterusnya. Sehingga ini harus dimanfaatkan oleh public relation untuk bagaimana membangun tadi image, membangun brand, kemudian menyampaikan pesan apa yang sedang dilakukan oleh sekolah dan seterusnya. Yang kelima adalah official website. Ini penting karena untuk tadi menghindari daripada berita yang beredar, bisa jadi dari satu orang menyampaikan lain, dari orang yang lain juga berbeda dengan apa yang sebetulnya terjadi. Maka melalui website secara resmi ini, maka disitulah sikap dan juga pernyataan secara resmi dari pihak lembaga pendidikan. Yang terakhir, contoh produk humas adalah stasiun radio, broadcasting atau televisi. Nah, ini tentu tidak semua lembaga pendidikan mampu untuk membuat stasiun radio. Kalau kita lihat beberapa di lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren itu ada seperti Suargo FM, ya, Suara Gontor FM, kemudian Gontor TV, juga di lembaga-lembaga yang lain sekarang sudah banyak sekali lembaga pendidikan Islam yang membuat stasiun radio dan stasiun televisi. Baiklah, rekan-rekan yang saya banggakan, sekian dari saya materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan media publikasi pada lembaga pendidikan Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.